dimandikan oleh malaikat. Ini adalah kisah sahabat pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang dimaksud bernama Hanzalah. Ketika ia mendapat seruan jihad, disambutnya seruan itu dengan segera. Demi kecintaannya pada Allah dan Rasul, ditinggalkannya kebahagiaan bersama istrinya, dan ia sambut seruan Allah yang menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman. Saat Perang Badar, Hanzalah bertempur dengan Abu Sufyan bin Harb. Saat itu, Hanzalah hampir saja dapat menumbangkan musuh, Abu Sufyan bin Harb. Akan tetapi, kawan Abu Sufyan melihat yang terjadi antara Hanzalah dengan Abu Sufyan. Diajaklah Hanzalah berbicara oleh kawan Abu Sufyan yang bernama Syaddad ibnu Aswad, yang mengatakan bahwa Abu Sufyan telah menang, sehingga Hanzalah terkecoh. Saat itulah Syaddad berhasil memukul Hanzalah, hingga akhirnya Hanzalah menemui kesyahidannya dalam Perang Badar. Setelah terbunuhnya Hanzalah oleh Syaddad ibnu Aswad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Teman kalian, yaitu Hanzalah, sedang dimandikan oleh para malaikat." Para sahabat pun ingin mengetahui apa yang menyebabkan Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Mereka mendatangi keluarga Hanzalah untuk mengetahui penyebab Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Istri Hanzalah berkata, ketika Hanzalah mendapat seruan untuk berjihad, ia segera menyambut seruan itu. Padahal saat itu ia dalam keadaan tidak suci, belum mandi wajib. Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat, karena itulah ia dimandikan oleh para malaikat. Hikmah, orang yang beriman akan bersegera dalam menyambut kebaikan. Mereka tidak lagi memikirkan kesenangan duniawi apabila diseru oleh panggilan dari Allah. Begitu juga dengan anak muslim. Jika panggilan sholat telah berkumandang, segeralah menyambutnya agar Allah memberikan kebaikan seperti halnya Hanzalah yang dimandikan oleh para malaikat saat ia telah wafat. Keringat tanda husnul khatimah. Penduduk Samarkand menulis surat meminta Imam Bukhari untuk menetap di Samarkand. Imam Bukhari menyetujui. Ketika sedang melakukan perjalanan dan singgah di rumah Abu Mansur Ghalib bin Jibril, Imam Bukhari jatuh sakit. Makin hari, sakitnya bertambah parah. Akhirnya, setelah Imam Bukhari setuju, ia akan diantarkan ke Samarkand. Berangkatlah Imam Bukhari dengan menggunakan sepatu bot dan jubahnya. Setelah berjalan sebanyak 20 langkah, tiba-tiba ia berkata, "Bantulah aku untuk pergi." Saat itu, kondisinya sangat lemah, hingga ada 2 orang yang harus menuntunnya menuju tunggangan. Satu di sebelah kiri dan satunya di sebelah kanan. Kemudian Imam Bukhari berdoa. Setelah itu tubuhnya gemetar dan akhirnya meninggal dunia. Ada keringat yang mengucur dari tubuhnya dan tidak berhenti mengalir seperti sesuatu yang tidak bisa dilukiskan. Sampai-sampai orang yang membantunya membersihkan keringatnya dengan bajunya. Salah satu orang yang membantu Imam Bukhari teringat akan wasiat dari Imam Bukhari agar mengafani Imam Bukhari dengan 3 kain putih yang tidak terbentuk baju dan jubah. Wasiat itu kemudian dilaksanakan. Ketika orang-orang menguburkan Imam Bukhari, tercium semerbak bau minyak wangi yang lebih wangi dari minyak mis dari arah kuburannya. Kejadian itu berlangsung selama beberapa hari. Yang menambah keheranan orang-orang, di langit tampak pagar putih yang terbentang mulai dari ujung kuburannya. Untuk mengamankan kuburan Imam Bukhari, tanah kuburan Imam Bukhari telah ditinggikan. Kemudian,
Orang-orang meninggikan lagi pagar kayu yang lebat agar benar-benar tidak ada seorang pun yang menjamah kuburannya. Bau wangi dari kuburan Imam Bukhari bertahan selama beberapa hari hingga kabarnya tersebar ke seluruh penduduk negeri. Sampai-sampai para lawan Imam Bukhari pun datang menziarahi kuburannya, meminta maaf dan menyatakan penyesalannya karena mereka telah berani menghinanya. Hikmah, orang saleh akan ditampakkan tanda-tanda husnul khotimahnya sebagai bukti kebesaran dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Kisah husnul khotimah. Tanda husnul khotimah dapat kita lihat pada kematian orang-orang saleh. Diceritakan oleh Yunus bin Muhammad bahwa Hamad bin Salamah meninggal ketika ia sedang menunaikan salat di masjid. Seorang saleh yang lain bernama Zakaria bin Adi diceritakan bahwa ketika ia sakaratul maut, ia berkata, "Allah, aku sangat rindu padamu." Ahmad al-Muqaddas ketika didatangi kematian, ia berkata, "Wahai zat yang maha hidup dan segar, tiada Tuhan kecuali Engkau. Dengan rahmat-Mu, aku meminta perlindungan." Kemudian ia menghadap kiblat dan bertasyahud, lalu meninggal dunia. Hikmah, anakku, akhir yang baik akan diperoleh sesuai dengan amalan saat kita hidup. Jika selama hidupnya manusia senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah dan ia menunjukkan kecintaan yang besar kepada Allah hingga akhir hidupnya, insya Allah ia akan mendapatkan kematian yang baik. Itulah yang dicontohkan oleh orang-orang saleh terdahulu. Semoga kita bisa meneladani kesalehan mereka. Amin. Bersiap-siaplah. Orang yang beriman selalu merasa tenang. Jika bahagia dan mendapat nikmat, ia bersyukur kepada Allah. Jika mendapat ujian, ia bersabar dan hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah kisah Ibrahim bin Adham, seorang yang saleh, zuhud, dan terpercaya. Ia tidak memiliki ketakutan sedikit pun ketika musibah atau kemalangan menimpa dirinya. Ia juga anak seorang raja di daerah Khurasan, tetapi ia lebih suka berburu. Suatu ketika, ia pergi untuk berburu. Kemudian ia bertemu dengan serigala. Dari kejauhan, terdengar suara orang berteriak. Katanya, "Bukan untuk ini aku diciptakan, dan bukan untuk ini pula aku diperintahkan." Mendengar teriakan itu, Ibrahim membatalkan niat berburunya. Ia pulang ke rumah dan meninggalkan kudanya begitu saja. Menurut Ibrahim, teriakan itu adalah sebuah peringatan untuknya dari Allah. Peringatan untuk tidak melakukan pekerjaan berburu, karena berburu adalah sebuah pekerjaan sia-sia dan kurang membawa manfaat. Setelah kejadian tersebut, Ibrahim berangkat ke Irak dan menetap di sana untuk beberapa saat. Ketika itu, ilmunya tentang hal-hal yang halal belumlah mendalam. Kemudian, ia bertanya kepada beberapa ahli agama untuk menanyakan tentang kehalalan. Ahli agama menyuruhnya pergi ke negeri Syam. Ibrahim melaksanakan perintah ahli agama. Ia berusaha mencari ilmu hingga diterima oleh Allah dan memiliki keyakinan yang kuat. Pada suatu hari, Ibrahim bin Adham naik sebuah perahu. Tiba-tiba datang ombak besar dari segala penjuru. Ibrahim kemudian menutupi kepalanya dengan sorban sambil gemetar karena udara yang begitu dingin. Sementara itu, orang-orang yang ada di perahu itu sibuk berteriak dan berdoa. Orang-orang yang melihat perilaku Ibrahim merasa heran.
Mereka bertanya, "Apakah kamu tidak sadar saat ini kita dalam keadaan susah?" Ibrahim menjawab, "Kalian susah bukan karena ombak, tetapi kalian butuh bantuan manusia." Kemudian Ibrahim berdoa, "Ya Allah, Engkau tunjukkan kepada kami kekuasaan-Mu, maka tunjukkan pula ampunan-Mu." Seketika itu juga, laut kembali tenang, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Setelah Ibrahim belajar ilmu agama, Ibrahim benar-benar mengamalkan perintah agamanya sehingga tumbuh keyakinan dan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat musibah menimpa diri dan orang-orang sekitarnya, ia gantungkan harapannya kepada Allah, kemudian ia berdoa dengan khusyuk, hingga akhirnya Allah mengabulkan permohonannya. Hikmah: Allah akan mengabulkan permohonan hambanya yang yakin doanya akan dikabulkan. Semua doa pasti dikabulkan. Itulah keyakinan yang harus kita miliki serta merupakan sikap berprasangka baik kepada Allah. Walaupun tidak dikabulkan dengan segera, pasti Allah akan mengabulkan permohonan hambanya yang saleh.